Seorang pemerhati sosial dan politik, Solihin MS, menulis sebuah artikel yang berjudul Jokowi mundur, negara dijamin makmur. Marilah kita dengarkan baik-baik. Selamat mendengarkan. Jokowi khawatir pelaksanaan Pilpres 2024 mengganggu stabilitas ekonomi. Ini yang dulu jadi alasan Jokowi ingin menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Di hadapan relawan zaman, Jokowi khawatir pelaksanaan Pilpres 2024 mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu, katanya. Alasan Jokowi jelas mengada-ada. Justru selama rezim Jokowi berkuasa ekonomi relatif stagnan, terutama ekonomi mikro. Bukan soal pengaruh ekonomi global, tapi lebih karena pengelolaan ekonomi yang tidak jujur, tidak ada kepastian hukum, korupsi merajalela sehingga tidak mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional. Akibatnya para investor besar, pada kabur dari Indonesia. Selama rezim Jokowi, ada sebuah paradigma terbalik, yang ingin selalu digaungkan oleh para pejabat rezim ini, khususnya dari lingkaran istana, bahwa pengelolaan negara sudah on the track, tidak perlu ada perubahan, dan siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depan, harus meneruskan program-program Jokowi. Sebenarnya statement itu sangat kontradiktif dengan yang terjadi di lapangan. Semua capaian yang dibanggakan Jokowi dan Luhut, selalu berbanding terbalik dengan fakta dan realita. Sebagai pejabat yang sedang berkuasa, tentu wajar jika terus-menerus memuji diri sendiri, karena jika mereka harus bicara objektif, maka mampuslah mereka. Kasus pemutarbalikkan fakta dan realita telah menjadi karakter rezim Jokowi. Sebagai contoh, semua lembaga survei pelacur, yang disewa rezim, tidak pernah jujur dan selalu memutarbalikkan fakta dan realita. Ada dugaan, mengapa istana selalu memandang baik dan berhasil, sesuatu yang buruk dan gagal. Ini analisanya. Pertama, sebenarnya para pejabat rezim Jokowi hanya cuma jongos-jongos oligarki Taipan, yang diperintah untuk terus memuji-muji rezim ini. Jika mereka harus berbicara objektif dan apa adanya, bukan saja para pejabat rezim ini yang akan mampus, dan yang akan bermasalah secara hukum, tetapi juga para oligarki Taipan akan dihajar oleh rakyat dan hukum yang adil. Kedua, untuk menutupi kebobrokan rezim, semua pejabat harus bicara sesuai arahan istana. Jika ada yang melanggar, maka akan dikejar. Semua pejabat rezim bahasanya sama, yaitu, memuji-muji keberhasilan, padahal sebenarnya kegagalan, pemerintah. Orang-orang yang ketika di luar pemerintahan sangat kritis, begitu masuk pemerintahan Jokowi langsung berubah jadi dungu, pembohong, penjilat, dan ucapannya seragam. Mungkinkah mereka terkena sihir, guna-guna dukun istana? Ketiga, untuk melindungi para pejabat koruptor. Adalah Arteria Dahlan dari PDIP yang belak-belakan ketika RDP dengan Mahfud MD kalau mereka tidak mungkin membuka rahasia aib sejawatnya. Jadi di rezim Jokowi para koruptor saling tutup-menutupi agar semuanya selamat, kecuali ada pejabat yang coba, balelo, kepada Jokowi, langsung berurusan dengan aparat hukum. Ketiga, untuk melindungi para pejabat koruptor. Adalah Arteria Dahlan dari PDIP yang belak-belakan ketika RDP dengan Mahfud MD kalau mereka tidak mungkin membuka rahasia aib sejawatnya. Jadi, di rezim Jokowi para koruptor saling tutup-menutupi agar semuanya selamat, kecuali ada pejabat yang coba melawan kepada Jokowi, langsung berurusan dengan aparat hukum. Keempat, dengan sikap rezim yang terlalu abai terhadap penderitaan masyarakat, adakah mereka terjangkit penyakit psikopat? Saking parahnya sikap abai mereka dalam menyikapi keadaan di masyarakat, tidak peduli kesengsaraan rakyat, tidak punya rasa empati, super tega, kadang sangat sadis dan kejam, sangat tidak seimbang dengan apa yang dibangga-banggakan para pejabat negara, bahkan ada yang menyebut mereka terjangkit penyakit psikopat. Benarkah? Secara ilmiah psikopat adalah istilah untuk orang yang mengalami psikopati. Ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan perilaku yang buruk. Gangguan ini mengakibatkan perilaku antisosial pada pengidapnya. Mereka juga cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal, termasuk kekerasan.
Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), psikopati adalah bagian dari gangguan kepribadian antisosial atau Antisocial Personality Disorders (ASPD). Psikopat seringkali memiliki pendidikan atau pekerjaan yang stabil. Mereka pun dapat dengan mudah membangun hubungan dengan orang lain dalam jangka panjang. Meski demikian, seseorang psiko sebenarnya tidak terlalu peduli dengan perasaan orang lain. Karena itulah, banyak di antara mereka yang melakukan hal tidak bermoral, sering berbohong, bahkan berlaku kriminal, tanpa penyesalan dan rasa bersalah. Kelima, atau mungkin mereka sudah kerasukan iblis. Ungkapan Profesor Mahfud MD, siapapun yang masuk sistem pemerintahan Jokowi, akan jadi iblis, sepertinya benar adanya. Yang namanya iblis ya kejahatan apapun akan dilakukan tanpa ada rasa penyesalan, bahkan hobinya menyesatkan orang lain. Adakah dari kelima indikator ini, memang terjadi di rezim Jokowi ini? Jika jawabannya, ya, maka seyogyanya Jokowi tahu diri, dan segera mundur supaya negara segera bangkit menjadi negara yang maju adil, makmur dan sejahtera. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.